Halo teman-teman investor, bertemu lagi dengan saya kolektor saham. Kali ini video singkat saja ya, video iseng. Saya menyangkutkan diri di beberapa saham. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 April. IHSG turun ya 0,32%. Hari ini saya membeli ITMG tadi di sekitar jam berapa itu tadi ya? Ya sekitaran jam 2 lah. Saya membeli di 22.200 dengan alasan saya akan siap untuk nyangkut karena begini. Di 2025 ITMG kalau saya pribadi di saham batubara saya tidak terlalu tidak memperhatikan ya. Valuasi adalah hal nomor sekian kalau di emiten batubara khususnya saya pribadi ya. Karena saya lebih mementingkan profitabilitas dan yang paling utama itu aspeknya adalah EPS yang selalu saya perhatikan. Jadi alasan saya berani nyangkut walaupun saya di balik itu masih menyiapkan cash terus-menerus ya. Jadi setiap ada penurunan saya akan menggunakan money management sampai pada titik harga yang saya tentukan. Saya akan averaging down ataupun akan menambah muatan gitu ya. Jadi kembali kepada topiknya, tadi saya membeli beberapa lot. Nanti di tanggal 31 kita akan update portofolio saya ya, portofolio bulanan. Jadi di tahun 2025 ITMG diproyeksikan akan mengalami penurunan EPS yaitu dari 5.247 di 2024 menurun menjadi 4.083 di tahun 2025. Kita bulatkan saja di 4.000. Jadi jika saya berani ambil di 2.200, kalkulasi saya begini ya. ITMG konsisten membagikan dividen minimal itu 65% ya. Teman-teman lihat ini di 2024 66, lalu 64, ya 63, ya minimal 60% lah. Jadi coba kita hitung jika memang hal ini terjadi, ini kan maksudnya kasusnya pandangan pesimis ya, pandangan terendahnya. Jadi juga tidak menutup kemungkinan ITMG mendapatkan EPS yang melebihi dari analis ini, karena ini hanya sebatas perkiraan ya. Dan juga ada kemungkinan lebih rendah dari ini. Jadi tapi biasanya angka-angka yang diterbitkan analis adalah angka-angka yang paling rasional, yang paling bisa kita katakan mendekati pesimisnya. Jadi bukan yang optimis. Jadi mereka itu memandang seminimal-minimal mungkin ITMG akan menghasilkan EPS 4.000, begitulah kira-kira ya. 65% jika 4.083 itu masih memberikan potensi dividen 2.653 dengan harga beli saya di 22.200. Saya masih akan mendapatkan dividen di kisaran 11,9%, hampir 12%, dan itu sudah masuk ke dalam kategori saya pribadi minimal di 10% ya. Dividen yang akan didapatkan untuk setiap emiten, khususnya di luar perbankan. Jadi di 2026 juga analis memperkirakan lebih dalam lagi penurunannya, yaitu di 3.200. Kita coba hitung kembali, 65% dikali
3.209, 65, maaf bentar ya, kali 65% kali 3.209, ya hasilnya adalah 2.085 dengan harga rata-rata saya saat ini. Saya masih akan mendapatkan dividen di kisaran 9,39%, masih cukup oke. Jadi saya masih sejujurnya di dalam tahun 2025 ini saya masih mengharapkan penurunan harga di ITMG. Jadi saya bisa averaging down. Saya berharap saya bisa mendapatkan harga rata-rata di 20.000 pas, karena itu akan sangat menyenangkan bagi saya. Kalaupun bisa dibawa lebih dalam lagi, saya juga ingin angka di 18.000, itu lebih oke lagi, karena saya akan lebih berani untuk memegang ITMG lebih lama. Untuk valuasi ya beginilah, tidak bisa saya karena ini bukan menjadi kategori utama saya, jadi saya nggak terlalu mikirin valuasi ya kalau di batubara. Oke, selanjutnya tadi saya juga beli PTBA. Hari ini closing di 2780. Alasannya sama seperti hitungan tadi. Di 2024 IPS PTBA 443 ya. Dan di 2026 itu diproyeksikan maksudnya di 2025 diproyeksikan juga menurun ke 372. Ini teman-teman lihat. 372 dibagi 443 ya. Itu mengalami penurunan sekitar 8,3% IPS-nya. Jadi mari kita hitung, karena PTBA belum membagikan dividen di tahun buku 2024. Jadi saya masih akan mendapatkan dividen untuk tahun buku 2024 yang kemungkinan di Mei nanti ya. Jadi saya tadi membeli PTBA di 2.790 ya, sekitar jam 2 juga, karena saya tadi barengan cuma sekilas buka sekuritas langsung beli, nggak lihat harga karena langsung kepingin beli aja langsung ya. Oke, kita bulatkan aja di 2.800 lah ya, saya beli tadi ya. Jadi 443 kita asumsikan dividen yang dibagikan tahun ini untuk tahun buku 2024 itu 75% lah ya. Terendah di normalnya PTBA 75%. Oke. 75% dikali berapa IPS-nya tadi? 397 ya. 397. Ya, ketemunya di 297 rupiah. Kita hitung dengan harga rata-rata saya tadi dibagi 2.780. Ya, saya masih akan mendapatkan dividen 10,7%. Oke. Sudah sesuai dengan kesukaan saya ya. Kita lanjut hitung di IPS 2025 yang katanya akan menurun di 8%, yaitu 372. Kita masih akan tetap menggunakan DPR yang pesimis ya, 75%. Karena ada kemungkinan juga dengan adanya Danantara, PTBA apa namanya ya, bukan dipaksa, diajak untuk deal membagikan 100% ya, itu bonus bagi saya karena saya menghitungnya secara rasional saja. Jadi 75% dikali 372 untuk tahun depan.
ketemu di Rp279. Kita bagi di harga rata-rata saya tadi ya, 2790. Ya pas 10%. Jadi saya siap nyangkut untuk setahun ke depan gitu ya. Karena senyangkut-nyangkutnya saya masih akan mendapatkan keuntungan 10% minimal di dua saham yang kita bahas barusan. Kita coba di 2026 ya, dimana penurunan lebih dalam lagi, yaitu IPS 362. Jadi 75% dikali 362, 271 dibagi. Ini kita ibaratkan saya tidak averaging down ya. Jadi harga rata-rata saya tetap di 2790. Ya masih dapat 9,7%. Dan sama saya juga berharap PTBA masih belum naik dan semoga masih turun lagi, karena saya sudah menyiapkan cash untuk dua emiten ini. Dan saya masih diberi kesempatan untuk averaging down. Kalau disebut angka, sebelumnya saya sudah pernah bahas ya di video sebelumnya tentang PTBA secara rinci. Saya akan memegang PTBA dalam jangka yang lama jika saya memiliki harga rata-rata di 2.200. Namun jika saya tidak mendapat kesempatan untuk memiliki di harga segitu, di 2.400 atau 2.500 masih oke lah. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan saya akan pegang PTBA selama profitabilitasnya masih terjaga dan juga proyeksi-proyeksi analis seperti yang ada sekarang ini tercapai bahkan melebihi. Saya akan memegang lebih lama. Lalu juga saya tadi ini kemarin ya, saya sempat beli Astra Autopart. Itu juga saya siap nyangkut sama sebenarnya. Kita coba hitung lagi. IPS saat ini itu berada di 421. Jadi karena grup Astra ya membagikan 40-45%, namun rata-rata di beberapa tahun terakhir ini 45% ya katakanlah. Jadi 45%. Oh iya, saya ini rata-ratanya di 2000 pas ya. Saya suka angka-angka psikologis seperti itu. Nanti paling saya akan averaging down di 1800 kalau dikasih. 45% dikali 421 hasilnya 189. 189 dibagi 2000, ya saya masih mendapat dividen 9,4%. Semoga aja di PR-nya tahun ini lebih, karena saya juga masuk ke sini baru sangat sedikit ya. Jadi saya masih terbuka untuk saham auto. Saya juga ada bahas di video sebelumnya tentang auto. Saya ingin di harga 1.800 average saya, karena menurut saya itu oke jika dipegang lumayan lama. Dan untuk proyeksi analis di tahun 2025 ini justru meningkat di angka 451. Kita coba hitung 45% dikali 451 IPS-nya ya, 451. Ya hasilnya Rp202 dibagi, katakanlah saya belum averaging down ya sampai pembagian dividen tahun depan, 10,14. Oke kan ya. Jadi saya sangat amat siap nyangkut. Kita coba di 2026. Oke. Jadi katakanlah harga masih tetap 2000 dan saya nggak nambah lot. 45% dikali 498, 224 dibagi 2000 harga rata-rata saya ya, 11,2%. Gokil kan. Jadi tanpa saya melakukan apapun, jika kinerjanya naik seperti yang diproyeksikan,
justru saya akan mendapatkan yield yang lebih tinggi dari tahun ke tahun. Apalagi saya diberi kesempatan untuk averaging down, tentu yield yang saya dapatkan jauh lebih besar. Apalagi ya tadi, perasaan saya ada 4 itu. Oh, enggak, AAD enggak dapat ya. Oh, Astra saya beli, tapi kayaknya tadi belum match ya. Sayangnya Astra saya padahal pernah punya di 4.300 sampai 4.400, tapi saya jual karena kehabisan cash. Ya sebenarnya sama lah cara ngitungnya ya. Oh, kebetulan saya tadi Astra nggak dapat barangnya karena nawarnya saya di 4750, kurang dikit. Nanti saya akan update secara lengkap di update portofolio bulanan di tanggal 31. Cukup untuk video kali ini ya, karena ini video iseng aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.